Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi nilai ujian akhir semester 3 dalam mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Oke, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk materi yang akan kita bahas adalah perencanaan dalam pengelolaan pendapatan daerah menurut tata perpajakan yang ada di Indonesia. Oke, dalam materi ini semoga bermanfaat dan juga dapat membantu rekan-rekan semua mengetahui apa yang perpajakan dan juga pengelolaan yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai aja ya dalam materinya. Terima kasih. Baik, berikut adalah materinya adalah perencanaan dalam pengelolaan pendapatan daerah menurut tata perpajakan yang ada di Indonesia. Tata kelola pajak daerah dapat dimaknai sebagai proses penyelenggaraan urusan pendapatan dari sektor pajak oleh Badan Pendapatan Daerah yang oleh peraturan daerah ditugaskan sebagai instansi yang mengurusi berbagai persoalan tentang pajak dan retribusi daerah. Kegiatan mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan juga mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan belanja negara atau daerah, baik pemerintahan maupun pusat. Daerah sama-sama mewakili negara bertugas untuk mengelola pajak dari rakyat. Pada pemerintahan pusat, pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di sisi lain terdapat kategori pajak daerah, yakni pajak yang pengadministrasiannya diserahkan pada pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Adanya pajak daerah disebabkan oleh karena pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, di mana daerah mewakili kewenangan menyelenggarakan sebagian kekuasaan penyelenggaraan negara yang diserahkan oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya, pengadministrasiannya yang berhubung dengan pajak daerah dilaksanakan di dinas atau badan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan juga aset daerah atau kantor sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintahan daerah. Implementasi otonomi daerah di Indonesia. Made Suwandi berkata, menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua adalah menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society. Elemen-elemen dasar pemerintahan. Yang pertama ada urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan juga pengawasan. Selanjutnya ada arah dan target local finance. Yang pertama adalah Pemda mempunyai sumber-sumber keuangan sebagai sumber pembiayaan daerah. Pemda mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan juga akuntabel dengan berbasis pada kinerja. Pemda dapat mengurangi overhead cost atau biaya rutin dan mengalokasikannya untuk pelayanan publik. Pemda mampu meningkatkan PAD tanpa mengakibatkan high cost ekonomi. Selanjutnya adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Salah satu sektor yang dapat berpeluang untuk membiayai belanja daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan juga dana alokasi umum. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pajak daerah dan lainnya berpengaruh terhadap belanja daerah pada kabupaten atau kota di Jawa Timur. Populasi dan sampel penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Jawa Timur. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan juga menggunakan data yang diperoleh dari ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau bisa disebut APBD tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan format SAP yang dipublikasikan pada Badan Pusat Statistik Jawa Timur, di mana dalam pemilihan sampel menggunakan teknik full sampling dan menghasilkan 114 sampel yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah dan lainnya berpengaruh terhadap belanja daerah atau kota atau kabupaten di Jawa Timur. Hal ini dapat dijelaskan dengan nilai adjusted
R-square, yaitu 0,750. Hal ini berarti bahwa 75% dari variabel dependen anggaran belanja daerah dapat dijelaskan oleh variabel dari variabel tersebut. Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan hasil daerah atau bisa disebut PAD. Pendapatan hasil daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap rakyatnya. Pendapatan hasil daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi, dan juga hasil yang dipisahkan dan juga penerimaan daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber PAD yang terbesar. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis dan juga hipotesis pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan juga pembangunan daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan juga pemanfaatan air bawah tanah dan juga air permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, pajak penanganan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C. Dari segi kewenangan, pemungutan pajak atas objek daerah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dipungut oleh provinsi, yang kedua adalah dipungut oleh kabupaten atau kota. Retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintahan daerah. Objek dan subjek retribusi daerah terdiri atas yang pertama adalah jasa umum, yaitu merupakan jasa pelayanan yang disediakan atau yang diberikan pemerintahan daerah untuk tujuannya kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Yang kedua adalah jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan penganut prinsip komersial. Yang terakhir ada perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan dari pemerintahan daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, dan juga lainnya. Belanja daerah. Secara umum, jenis belanja daerah dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah belanja operasi. Belanja ini adalah pemeliharaan sarana dan juga prasarana publik belanja yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas dan pelayanan publik. Yang pertama ada belanja operasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personel, atau bisa dikatakan adalah belanja pegawai yang bersifat variabel. Yang kedua ada belanja barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang dan jasa yang berhubungan dengan langsung dengan pelayanan publik. Yang ketiga ada belanja perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah di daerah untuk membiayai pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Yang keempat ada belanja pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah untuk mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik. 2 ada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambahkan aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambahkan belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan juga pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah belanja publik dan juga belanja aparatur. Yang ketiga adalah belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintahan daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas angsuran pinjaman, dana bantuan, dan juga dana cadangan. Yang keempat adalah belanja tak disangka. Belanja ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tak terduga dan juga kejadian-kejadian yang luar biasa. Mode penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 29 daerah kabupaten dan 9 daerah kota sehingga total populasinya adalah 38 data. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik full sampling yang merupakan teknik yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data yang disajikan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan oleh setiap kabupaten atau kota dengan lengkap mempublikasikan antara tahun 2011 sampai 2013. Teknik pengumpulan data. Data-data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen laporan realisis APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Dan laporan realisis APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran belanja daerah, pajak daerah, dan juga retribusi daerah, serta dana alokasi umum. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran jasa dan pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang ketiga adalah dana alokasi umum sendiri, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dan dalam pelaksanaan desentralisasi. Pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang pembangunan daerah, pemungutan pajak daerah oleh pemerintahan kota atau kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan juga pemberdayaan kemasyarakatan secara berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya ada pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah atau bisa disebut dengan PAD. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum atau DAU merupakan salah satu dana pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bowo 2014 yang menyatakan bahwa semakin besar dana alokasi umum ke pemerintahan daerah, maka semakin besar juga belanja daerah yang dilakukan pemerintahan daerah. Pemberian dana alokasi umum kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing-masing daerah. DAU berpengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah dari kabupaten ataupun kota. Pemerintahan sangat bergantung terhadap dana alokasi umum untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Jika variabel pajak daerah ditingkatkan, maka akan diikuti dengan peningkatan belanja daerah. Variabel retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena apabila retribusi daerah meningkat, maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya PAD sehingga dapat meningkatkan belanja daerah. Yang terakhir adalah variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dan juga pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk belanja daerah. Dan keempat adalah hasil uji statistik menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.